Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel Sinau Urip Islami. Bagaimana kabar sahabat semuanya? Semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga pengikutnya, sampai akhir zaman. Dan insya Allah, termasuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat Sinau Urip Islami, bagi sepasang suami istri sebagai bagian dari keutamaan menikah dalam Islam, hubungan suami istri tidak hanya memberikan kesenangan, kebahagiaan, dan meningkatkan keharmonisan rumah tangga saja, namun juga mulia dan berpahala sebab dilakukan dalam kondisi halal. Nah sahabat, bagi yang sudah menikah, terkadang berhubungan suami istri terhalang oleh beragam hal. Misalnya bagi yang bekerjanya berjauhan dan tidak bertemu setiap hari, bagi yang sangat sibuk. Misalnya pasangan yang sama-sama bekerja seperti ayat tentang lelah bekerja dari pagi hingga malam, atau sibuk mengurus anak yang masih kecil, dan di malam hari tubuh serasa sangat lelah, serta tidak terfikirkan dan berkurang hasrat untuk melakukan hubungan suami istri. Mungkin hal itu menjadi ujian untuk tetap meningkatkan kasih sayang antara keduanya. Tentunya hubungan suami istri harus tetap dijadwalkan untuk dilakukan ya sahabat. Hubungan batin atau hubungan intim suami istri juga dapat ditunaikan tanpa rasa bimbang, malah kehidupan berumah tangga menjadi bahagia turut disumbangkan oleh keseimbangan antara aktiviti kerja harian dan hubungan intim, sesibuk bagaimana sekalipun. Urusan pribadi ini perlu dijadwalkan sebaik mungkin, sebab bisa menjadi perekat rumah tangga atau kunci rumah tangga bahagia dan menjadi hak bagi keduanya, yakni suami dan istri itu sendiri. Sahabat Sinau Urip Islami, berikut adalah antara 15 pahala berhubungan suami istri yang diharapkan dapat memberi semangat kepada pasangan yang semakin jarang bersama akibat keletihan urusan kerja di pejabat dan di rumah. 1. Dinilai sebagai sedekah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, hubungan badan antara kalian dengan istri atau hamba sahaya kalian adalah sedekah. Para sahabat lantas ada yang bertanya pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah dengan kami mendatangi istri kami dengan syahwat itu mendapatkan pahala?" Beliau menjawab, "Bukankah jika kalian bersetubuh pada yang haram, kalian mendapatkan dosa? Oleh karenanya jika kalian bersetubuh pada yang halal, tentu kalian akan mendapatkan pahala." Keluarga bahagia menurut Islam didapat jika saling menyayangi sesuai hadis tersebut. 2. Membersihkan pikiran dan menguatkan pemahaman. Ukail Al-Hamil berkata tentang hukum suami tidak memberi nafkah batin pada istri. "Ketika aku terkunci mentok pada suatu permasalahan ilmu, maka aku panggil istriku untuk berhubungan badan. Ketika aku selesai, maka aku ambil kertas dan aku tuangkan ilmu padanya mulai menulis, karena jimal dapat membersihkan pikiran dan menguatkan pemahaman." 3. Mendapat pahala sepanjang melangkah dalam keseharian. Barang siapa yang menggauli istrinya sehingga mewajibkan mandi pada hari Jumat, kemudian dia pun mandi, lalu bangun pagi dan berangkat ke masjid pagi-pagi, dia berjalan dan tidak berkendaraan, kemudian duduk dekat imam dan mendengarkan khutbah dengan saksama tanpa sendau gura, nescaya dia mendapat pahala amal dari setiap langkahnya selama setahun, balasan puasa dan sholat malam harinya. Hadis riwayat Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad. 4. Memenuhi hak suami istri. Dari Husain bin Mishan, bahwasanya saudara perempuan dari bapaknya yaitu ibu saudaranya pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ada suatu keperluan. Setelah ia menyelesaikan keperluannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Apakah engkau telah bersuami?" Ia menjawab, "Sudah." Beliau bertanya lagi, "Bagaimana sikapmu kepada suamimu?" Dia menjawab, "Aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali yang aku tidak mampu mengerjakannya." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Perhatikanlah
bagaimana hubunganmu dengannya, karena suamimu merupakan surgamu dan nerakamu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, yang jiwa Muhammad berada di tangannya, seorang wanita tidak akan boleh menunaikan hak Allah sebelum ia menunaikan hak suaminya. Andaikan suami meminta dirinya, padahal ia sedang berada di atas punggung unta, maka dia istri tetap tidak boleh menolak." 5. Jalan ke surga. Sahabat Sinau Urip Islami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian, karena mencari keredaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar." Quran Surat An-Nisa 114. 6. Pahala seperti korban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mandi di hari Jumat seperti mandi janabah, kemudian datang di waktu yang pertama, ia seperti berkorban seekor unta. Barang siapa yang datang di waktu yang kedua, maka ia seperti berkorban seekor lembu. Barang siapa yang datang di waktu yang ketiga, ia seperti berkorban seekor kambing gibas. Barang siapa yang datang di waktu yang keempat, ia seperti berkorban seekor ayam." 7. Didoakan malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan barang siapa yang datang di waktu yang kelima, maka ia seperti berkorban sebutir telur. Apabila imam telah keluar dan memulai khutbah, malaikat hadir dan ikut mendengarkan zikir khutbah." Hadis riwayat Bukhari. 8. Terpelihara dari laknat. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seorang lelaki mengajak istrinya ke ranjang, lantas si istri enggan memenuhinya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh." Hadis riwayat Bukhari nomor 5193 dan Muslim nomor 1436. 9. Membahagiakan jiwa. Sesungguhnya wanita datang dalam rupa syaitan dan pergi dalam rupa syaitan. Jika seorang di antara kalian melihat seorang wanita yang menakjubkan tanpa sengaja, maka hendaknya ia mendatangi bersetubuh dengan istrinya, karena hal itu akan menolak sesuatu berupa syahwat yang terdapat pada dirinya. Hadis riwayat Muslim nomor 1403. 10. Menyejukkan hari. Telah dijadikan kesenangan bagiku dari kehidupan dunia, istri, berwangian, dan dijadikannya penyejuk mata hatiku di dalam sholat. Hadis riwayat Ahmad, Al-Nasai, Al-Tabarani, Al-Baihaqi. 11. Pahala kasih sayang. Telah menceritakan kepadaku bapakku bahwa dia melaksanakan haji wada bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertahmid dan memuji Allah. Beliau memberi pengingatan dan nasihat. Beliau menuturkan cerita dalam hadisnya, lantas bersabda, "Ketahuilah, berbuat baiklah terhadap wanita, karena mereka adalah tawanan kalian, kalian tidak berhak atas mereka lebih dari itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukannya, jauhilah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika kemudian mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Ketahuilah, kalian memiliki hak atas istri kalian, dan istri kalian memiliki hak atas kalian. Hak kalian atas istri kalian ialah dia tidak boleh memasukkan orang yang kalian benci ke tempat tidur kalian. Tidak boleh memasukkan seseorang yang kalian benci ke dalam rumah kalian. Ketahuilah, hak istri kalian atas kalian ialah kalian berbuat baik kepada mereka dalam memberikan pakaian dan makanan kepada mereka." Hadis riwayat At-Tirmidzi. 12. Menjadi pasangan terbaik. Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi. 13. Pahala mengalir sepanjang waktu.
Sahabat Sinau Urip Islami, pahala terus mengalir bagi suami istri yang berhubungan badan, sebab hubungan badan memberi kebahagiaan, dan dari kebahagiaan yang diberikan tersebut akan membuat pahala terus mengalir untuk keduanya. Sehingga kasih sayang antara sesama selalu meningkat dan jauh dari permasalahan. 14. Mencegah keburukan. Dengan melakukan hubungan suami istri tentu akan menjauhkan dari keburukan, yaitu terhindar dari maksiat, zina mata, zina hati, dan sebagainya, sebab apa yang diinginkan telah dipenuhi oleh pasangannya atau suami dan istrinya, sehingga ia tidak perlukan hal lain dari luar untuk bahagia. Cukup dengan istri atau suaminya saja. 15. Jauh dari maksiat. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Sahabat Sinau Urip Islami, demikian informasi yang dapat kami disampaikan. Semoga menjadi wawasan berkualitas dan menjadi motivasi untuk sahabat terus meningkatkan kedekatan dan kasih sayang dengan suami istri, sehingga dapat menjadikan hal tersebut sebagai jalan pahala dan dapat mencegah maksiat. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sinau Urip Islami. Semoga channel ini bisa berkembang lagi dan selalu memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.